cari strategi atau kiat-kiat supaya lolos dari jeruji besi. Ya kan harusnya yang saya bilang tadi, jenderal-jenderal itu yang kemarin itu Purnawirawan, bantulah yang ini, gitu loh Bang. Bukan pergi adu domba lagi, bikin 8 tuntutan kayak Tritura zaman dulu sebelum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu. Oke, kembali lagi di channel Sirait Media bersama saya Leonardo Sirait. Ya, di kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang sedikit ya bersama Bang Sylvester. Ya. Halo Bang, apa Halo, kabar Bang? terima kasih Bang Leo. Suatu kehormatan bisa hadir di Sirait Channel. Siap Ya. Bang. Ini luar biasa ya, kita bisa ketemu sama Bang Sylvester ya. Nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol ya Bang. Ya. Santai lah ininya. Siap. Jangan bawa emosi. Oh gitu. iya, harus itu Ini, Bang. Ya. Jadi relax saja. Relax saja. Sambil kopi nih Bang. Ya. Disponsori, didukung oleh. Hmm. Oke Bang, mungkin nanti teman-teman juga di sini bisa bertanya apa yang mau ditanyakan pada ini. Mungkin untuk pertanyaan awal Bang, sebagai Ketua Umum Soulmate ya, bagaimana Abang menilai peran Pak Jokowi dalam pemerintahan Prabowo Gibran saat ini gitu? Akan memperkuat atau memperlemah pemerintahan saat ini Bang? Ya, kalau kita melihat bahwa dari awal saya bersama teman-teman dan juga masyarakat Indonesia dan tentunya Pak Jokowi itu memang mendukung Pak Prabowo. Kenapa Pak Prabowo yang harus didukung? Karena Pak Prabowo menurut diskusi dengan Pak Jokowi dan juga teman-teman dan juga apa yang menjadi keinginan masyarakat itu bahwa kita ingin agar dari awal itu waktu pencalonan Pak Prabowo ingin agar Indonesia ini bisa menjadi negara maju menuju Indonesia Emas 2045. Karena yang pertama Pak Prabowo ini adalah orang yang benar-benar kita melihat mempunyai hati buat rakyat. Terus udah selesai dengan dirinya sendiri. Dan lagi beliau juga mempunyai visi misi yang sejalan dengan Pak Jokowi. Dan kita lihat bagaimana itu dituangkan dalam Asta Cita dan juga kemarin dalam kampanye Prabowo Gibran kan, janji-janji itu yang memang harus ditunaikan. Dan saya sebagai salah satu wakil ketua tim kampanye nasional akan menjaga agar Prabowo Gibran ini di koridor bertanggung jawab melaksanakan semua janji kampanyenya termasuk visi misi yang tertuang di Asta Citanya Prabowo Gibran. Kembali lagi, kenapa kita mendukung Pak Prabowo waktu itu? Ya kan, Pak Prabowo itu tidak mempunyai sikap yang tidak akan tunduk dengan ketua umum partai atau pemilik partai. Terus yang kedua, beliau juga tidak mudah diintervensi atau bahkan tidak mau diintervensi oleh para pengusaha hitam, politisi busuk, ataupun pihak asing. Nah, itu yang mana kita menaruh harapan besar termasuk Pak Jokowi agar Presiden Prabowo ini bisa memenangkan Pilpres kemarin dan juga memimpin Indonesia hingga 2029. Dan bukan itu, kalau memang rakyat mengendaki, Tuhan merestui Pak Prabowo dan Mas Gibran ini bagus, ya kita ingin juga agar beliau bisa memimpin Indonesia sampai periode berikutnya. Karena ini adalah Pak Jokowi kemarin sudah menyiapkan memberikan fondasi untuk kemajuan Indonesia dan diteruskan oleh Pak Prabowo, dan kita berharap Pak Prabowo bisa membangun selama 5 tahun dan 10 tahun ini menuju Indonesia Emas itu. Itu sebenarnya Bang ceritanya.
Jadi kalau Pak Jokowi sendiri sebagai saat ini udah warga biasa, saya berpikir beliau apa ya, dukungan itu dalam bentuk moral dan juga doa tentunya. Terus apabila Pak Prabowo minta tanggapan atau bantuan, baru Pak Jokowi akan memberikan jawaban atau memberikan dukungan. Jadi memang 100% saat ini presidennya adalah Pak Prabowo. Gitu loh. Jadi nggak ada orang bilang ada matahari kembar Pak Jokowi, itu menurut saya itu bohong belaka, itu nggak ada itu. Jadi Pak Prabowo saat ini firm sebagai Presiden Republik Indonesia yang menjalankan tugasnya sebagai presiden tanpa dipengaruhi siapapun termasuk Pak Jokowi. Gitu. Dan kita lihat bahwa memang komunikasi Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu, menurut keterangan Pak Prabowo itu hanya berapa kali. Dan menurut keterangan Pak Jokowi itu hanya berapa kali, Bang? Nah, bahkan pernah itu intinya bahwa Pak Jokowi tidak akan mengintervensi Pak Prabowo. Nah, itu Pak Jokowi dalam beberapa pertemuan dengan saya dan juga teman-teman mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak akan pernah mengintervensi Pak Prabowo kecuali diminta. Karena apa? Karena diintervensi, Pak Jokowi itu mengatakan bahwa itu tidak enak, karena beliau pernah mengalami sebagai presiden terdahulu diintervensi orang, dan beliau mengatakan tidak enak. Dan melihat kemarin 100 hari pemerintahan Pak Prabowo Mas Gibran dan sekarang 6 bulan, Pak Jokowi mengatakan bahwa Pak Prabowo akan lebih hebat dari Pak Jokowi. Jadi cerita selama ini bahwa itu isu matahari kembar, terus Pak Prabowo itu hanya bonekanya Pak Jokowi. Enggak lah, ini Presiden Republik Indonesia. Beliau adalah 100% Presiden Republik Indonesia. Pak Jokowi ini hanya rakyat biasa saat ini, sama seperti kita. Tapi kalau memang Pak Jokowi bilang, kalau diminta, seperti kepatikan kemarin itu kan diminta ya? Ya diminta ya, Pak Jokowi akan melaksanakan sebagai warga negara biasa gitu loh. Gitu. Oke, jadi ini udah jelas ya teman-teman ya. Tidak ada rasa matahari kembar dan sebagainya. Dan juga ini Bang, ada isu tentang ijazah Pak Jokowi yang kembali menjadi sorotan. Apa nih kira-kira pendapat Abang? Apakah ini hanya sekedar isu politik atau hanya sesuatu yang ada yang lebih serius ya? Karena ini yang kinerja Pak Jokowi, Pak Prabowo, Gibran sekarang redup gara-gara ijazah ini. Jadi sebenarnya kalau kita di pihak yang mendukung Prabowo Gibran, ya kan, isu ini adalah isu yang sangat remeh-temeh, konyol dan ngaco. Ya, tapi kalau bagi pihak yang tidak suka dengan kesolidan Pak Prabowo, Gibran dan Pak Jokowi, isu ini serius buat mereka. Karena apa? Mereka ingin menghancurkan karakter Pak Jokowi dan juga Mas Gibran, dan juganya ingin agar menghancurkan kesolidan Pak Prabowo dan Mas Gibran, ya kan? Yang mana kita tahu bahwa isu ini bukan hanya isu ijazah palsu. Kemarin juga isu ada 8 tuntutan jenderal yang sangat ngaco gitu loh, nggak punya 8 tuntutan yang menurut saya tidak diriset dulu, tidak berdasarkan fakta-fakta di lapangan dan fakta-fakta hukum, tahu-tahu dikasih 8 tuntutan. Dari yang pertama itu adalah perubahan kembali ke amandemen Undang-Undang Dasar 45, dan itu kayaknya tidak mungkin. Gitu, karena amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu itu kekuasaan presiden sangat besar sekali, dan juga pengaturan antara legislatif, yudikatif dan juga eksekutif itu tidak rancu lah sebenarnya. Dan sebenarnya amandemen Undang-Undang Dasar 45 ini kan sudah keempat, dan itu adalah perintah Undang-Undang Dasar 45 sendiri, ada itu gitu loh. Terus yang kayak TKI, ya kan, katanya mau ngusir TKI Cina. Come on bos,
TKI Cina di Indonesia itu, ya kan, sepengetahuan saya, kalau saya lihat data dari Kementerian Tenaga Kerja itu hanya 80.000 orang. Oh, 80.000 orang. Sedangkan TKI Indonesia yang ada di China, Taiwan, terus Hong Kong, Macau, itu 800.000 orang. Terus kalau kita mau ngusir 80.000 orang, bagaimana nasib 800.000 orang itu? Orang Indonesia. Ya kan? Dan mereka pun hanya tenaga ahli yang memang kerja kayak di pertambangan, ya kan? Yang memang ya ngusuruh orang kita ya mana ngerti gitu loh, mesin-mesin dari China itu kan. Nah, jadi intinya bahwa ini sudah ngaco. Sampai terakhir ada yang poin 8 pemaksulan Mas Gibran. Ya. Sedangkan kita tahu dari awal pendaftaran Mas Gibran sebagai cawapres bersama Pak Prabowo, terus waktu kampanye, kan waktu kampanye semua udah siap gitu. Ya. Siap kalah siap menang kan. Ya. Bahkan Ibu Megawati bilang akan mengalahkan Prabowo Gibran dalam satu putaran. Nah, terus waktu kalah, jenderal-jenderal ini kan nggak bisa menerima kekalahan, akhirnya demo di KPU, bilang pemilu curang. Tapi kan putusan MK ya kan mengatakan Prabowo Gibran yang menang, mereka kalah di persidangan, ya kan, dan fair gitu loh, terbuka untuk umum kan, terus ditetapkan oleh KPU, ya kan, secara resmi, akhirnya diangkat sumpah di MPR, dan akhirnya 6 bulan ini Prabowo Gibran tidak pernah melakukan pelanggaran konstitusi. Jadi kan konyol ini. Nah, jadi memang rangkaian ijazah palsu, terus kemarin istilah matahari kembar, terus waktu undang-undang TNI, dan juga kemarin yang pemaksulan itu, ya kan, menurut saya ini rangkaian dari pihak-pihak yang ingin menggagalkan Prabowo Gibran hingga 2029. Ya kan, kalau bisa mereka revolusi atau kudeta, mereka akan lakukan itu. Jadi ini sangat jahat, ya. Jahat dan ingin mengorbankan masyarakat kita, bangsa kita hanya karena kepentingan ambisi politik, gitu loh. Jadi kembali lagi, kalau bagi mereka Bang itu serius Bang. Nah, tapi untungnya Bang, bohir-bohir di belakang mereka kan, Roy Suryo, CS, termasuk Rizik, Tifa, ini kan hanya kurcaci-kurcaci kecil di depan, belakangnya ada bohir. Nah, bohir yang kemarin dulu pernah berkuasa, ya kan. Artinya Pak Prabowo dan jajarannya tahu dong nih. Tahu lah, pasti kita tahu semua, ya kan, bahwa yang dilakukan ini dalam rangka untuk menghancurkan Prabowo Gibran, dan juga untuk melampiaskan ambisi politik mereka dengan mengorbankan dan mengadu domba kita sebagai anak-anak bangsa. Makanya saya bilang tadi, sebenarnya isu ini sangat tidak berguna buat bangsa kita. Tapi karena mereka ini mau nyampe ke Hong Kong lagi, luar negeri kan? Bila perlu sampai ke planet Mars Bang, gitu. Ya kan? Jadi ini orang-orang gila yang menurut saya nggak waras. Jadi mereka sendiri kayak ijazah palsu. Mereka itu tidak pernah punya megang bukti, ya kan? Ijazah yang palsu yang mana sih? Siapa yang memalsukan? Tahun berapa dipalsukan? Bagaimana cara memalsukan? Nah, itu kan nggak pernah Bang. Dan Bang sangat bahaya. Kenapa? Ketika seseorang mengatakan, oh ijazah Pak Jokowi palsu, atau SIM-nya palsu, atau rumahnya sertifikatnya palsu, atau orang mengatakan, bro, lu koruptor, lu maling, tanpa bukti putusan dari pengadilan Bang, kita akan berbalik dijerat pidana Bang. Jadi ini Abang, saya bukan Tuhan, bukan peramal, Roy Suryo CS ini akan hancur lebur dan masuk kuburan, bukan hanya masuk penjara ini. Iya, karena ini sangat konyol gitu. Jadi mereka mencoba membangun narasi, menghancurkan karakter Pak Jokowi, Mas Gibran, ya kan, dan juga tentunya supaya agar kesolidan Prabowo Gibran ini hancur, retak lah, ya kan. Mereka membuat narasi terus, Bang, membangun narasi dan juga membuat opini, framing. Tapi tahu-taunya Pak Jokowi melaporkan mereka. Ini yang mereka tidak sangka-sangka. Gitu. Berarti tadinya hanya untuk ini aja ya? Hanya untuk menghancurkan karakter, terus mengadu domba kita kan. Jadi masyarakat kan yang tadinya tidak percaya, ada juga bisa terpengaruh tapi kecil. Iya kan, semakin terus disumbar-sumbarkan kayak gitu kan. Iya, kan propaganda itu apabila dilakukan sesering mungkin ya seperti zaman Nazi dulu ya, kalau nggak salah Joseph Goebbels ya, anak buahnya Hitler itu kan. Nah,
yang tadinya apa namanya bukan kebenaran akan menjadi seperti kebenaran gitu loh. Tapi kemarin kan ada survei dari indikator mengatakan bahwa 66,9% tidak percaya gitu loh ijazah Pak Jokowi palsu. Tapi bagi mereka yang dipercaya itu si Refli Harun punya survei. Saya sama sekali nggak percaya Refli Harun. Itu viral tuh Bang. Tapi gini Bang, kalau Roy Suryo CS mereka, jangankan surveinya Pak Burhanuddin Muhtadi ya, itu Mabes Polri sudah mengatakan ijazah Pak Jokowi asli aja dia nggak percaya Bang. Bahkan bukan menuduh, jadi yang diteliti Mabes Polri itu dari lab 4 itu adalah ijazah asli Pak Jokowi diantarkan oleh iparnya itu, ya kan Bang? Itu yang diteliti, hasilnya adalah identik. Jadi ijazah asli Pak Jokowi, hasilnya itu yang diteliti itu identik atau sama dan sebangun dengan ijazah asli 3 teman angkatan Pak Jokowi. Bahkan Roy mengatakan bahwa ini 3 ijazah ini dalam kolam yang sama. Berarti kan dia menuduh ini 3 juga ijazah palsu, Bang. Jadi memang Bang, mau sampai kiamat pun Bang, otak-otak nggak waras ini Bang, mereka nggak akan percaya. Makanya saya bilang tadi, UGM sebagai penerbit, ya kan, ijazah ini udah mengatakan asli. Teman-teman Pak Jokowi juga mengatakan bahwa Pak Jokowi berkuliah dengan mereka gitu loh. Terus Mabes Polri, ya kan, mengatakan bahwa ini ijazah palsu, ya kan, yang mana akhirnya dihentikan. Padahal sudah diperiksa termasuk 4 orang TPUA ini, udah diperiksa Bang, dan puluhan saksi dan puluhan dokumen-dokumen, ya kan, puluhan termasuk banyak instansi-instansi juga diperiksa dan akhirnya kan di stop Bang. Tapi mereka juga mengatakan ini nanti akan pengadilan yang menentukan. Pengadilan yang mana? Udah di stop kan nggak mungkin ke pengadilan Bang, ya kan? Nah, nanti kalau mereka gugat lagi ada bukti baru mungkin bisa Bang. Makanya kan kemarin itu kan gugatan TPUA itu kan bukan di LP polisi Bang. Karena tidak ada bukti-bukti yang mengarah ke pidana. Mereka akhirnya sama polisi diarahkan ke Dumas atau pengaduan masyarakat. Gitu loh Bang. Kalau LP itu indikasi pidananya ada gitu loh. Nah, makanya sekarang kan mereka bingung mau gugat di mana, mau masuk ke pengadilan mana. Sedangkan di pengadilan Sleman yang saat ini dan pengadilan Solo yang lagi beracara sekarang ini berjalan, itu kemungkinan menurut saya nih, saya bukan Tuhan juga bukan jagoan hukum ya, bukan paranormal. Kalau melihat dari fakta-fakta hukum yang ada, konstruksi hukum yang ada, baik di pengadilan Solo dan Sleman, kemungkinan besar Bang, itu akan ditolak atau NO. Karena mereka juga nggak punya legal standing, apalagi ijazah Pak Jokowi sudah dinyatakan asli oleh Barreskrim. Karena kita lagi melihat latar belakang bahwa pernah ada 3 gugatan Bang mengenai ijazah Pak Jokowi dulu, kira-kira 2-3 tahun lalu, ya kan, oleh Bambang Tri dan kawan-kawan itu di PN Solo juga, dan juga PN Jakarta Pusat, dan di Petun. 2-nya ditolak, 1-nya mereka cabut karena mereka nggak punya fakta-fakta hukum. Nah, ini yang kita harus memberikan pencerahan kepada masyarakat. Jadi jangan sampai kita ikut terbawa oleh arus narasi-narasi sesat daripada si Roy CS ini, gitu loh. Ini kan Barreskrim udah ini Bang, udah tetapkan bahwa ini ijazah asli. Artinya mereka nggak bisa berkeliaran lagi dong? Nggak bisa Bang, karena kan gini, penyelidikan oleh Barreskrim itu kan orang-orang di Barreskrim ini, Barreskrim kita ini, lab 4 kita itu termasuk yang diakui dunia. Bahkan negara lain itu minta bantuan ke lab 4 kita, termasuk di dalamnya ada ahli-ahli yang profesor doktor nggak taunya udah berapa banyak gitu loh. Dibandingkan Rismond sama Roy ini nggak dipakai, sama sekali dipakai Bang. Jadi kalau fakta-fakta dari Roy dan Rismond ini nol telur bulat Bang, telur burung unta yang gede itu. Jadi nggak ada, nggak bisa dipakai kalau saya ya melihatnya secara hukum Bang. Karena
ya kembali lagi mereka siapa gitu loh, dasar-dasarnya yang kayak dia bilang tulisan Times New Roman, itu kan nama Barreskrim nggak dipakai untuk penyelidikan kemarin, ya kan. Sedangkan kalau kita lihat bahwa Times New Roman itu kan ada sejak tahun 1923 ya kalau nggak salah, dipakai oleh majalah Times di London itu. Terus pencocokan muka katanya iparnya Pak Jokowi, di ijazah Pak Jokowi itu ada muka pakai kacamata kumis, itu bukan Pak Jokowi tapi sepupunya namanya Dumatno. Jadi saya kan tanya Roy, saya bilang di tahun berapa itu dipalsukan, dia nggak bisa jawab. Nanti saya bilang kamu jangan nyengar-nyengir aja, jawab. Dia nggak bisa jawab bang, berkali-kali pertanyaan itu dia bilang nanti. Sedangkan kalau kita mau ngomong umpamanya ijazah dipalsukan tahun 85 atau tahun 90 lah, Dumatno ini bang baru usia 8 tahun. Kalau tahun 90 Dumatno ini baru usia 13 tahun. Anak kecil dipakein kumis ya kan, pakai kacamata gitu, kan sangat konyol gitu loh, ya kan. Termasuk masalah katanya skripsinya ada tulisan disertasi. Ternyata barusan ada juga alumni UGM, ternyata dia punya ijazah itu bang, dia punya skripsi itu, di ijazahnya itu pakai kacamata juga bang, sama kayak Pak Jokowi. Terus skripsinya itu tulisannya tesis. Karena ternyata kalau umpamanya lulusan UGM yang teknik bang, itu skripsinya itu bukan tulisan skripsi tapi tesis gitu. Nah, jadi banyak hal yang menurut saya mereka nggak punya fakta-fakta hukum yang bisa menguatkan mereka punya bangun narasi-narasi itu gitu loh. Ya. Oke, bang, ada lagi nih pertanyaan. Pak Jokowi pernah bilang bahwa dia tidak takut dengan kasus ijazah ini. Apa pendapat abang tentang hal ini? Apakah ini menunjukkan keberanian atau ketidakpedulian? Karena kan dia bilang ini udah dari pihak sono bilang ini diskriminasi dan sebagainya, nggak layak lah sebagai mantan ini gitu kan, mantan presiden gitu kan, ngelaporin kayak gini. Iya gini. Pak Jokowi setelah beberapa kali datang ke Barreskrim bilang saya sedih atau gitu ya untuk hal ini. Gimana pandangan abang? Jadi gini, Pak Jokowi kan selama ini dituduh dari 2014 itu sebagai anak gerwani, PKI. Kita contoh aja, PKI, Pak Jokowi itu lahir tahun 61, PKI itu meletus tahun 65 ya. Anak umur 4 tahun juga dibilang PKI bang, ya kan? Tapi selama ini Pak Jokowi tidak pernah melakukan pembalasan atau mengambil tindakan hukum. Tapi karena ini ijazah palsu ini sudah terlalu menghancurkan karakter Pak Jokowi dan keluarganya dan juga memecah belah rakyat, bahkan mereka sampai menggeruduk ke UGM, terus sampai ke rumah Pak Jokowi, meneriakan Pak Jokowi itu penipu lah, kafir lah, masuk neraka. Dan atas dorongan dari keluarga dan juga masyarakat, teman-teman, akhirnya dengan berat hati Pak Jokowi harus mengambil tindakan hukum. Dan itu sah dan bagus, ya kan? Karena apa? Karena nanti proses hukum ini akan menjadikan pembelajaran buat kita semua bangsa Indonesia, bahwa jangan seenaknya seseorang itu dituduh, ya kan, tanpa dasar. Ijazahnya palsunya, sertifikat rumahnya palsu lah, atau dia koruptor lah, tanpa ada vonis dari pengadilan gitu loh. Jadi ini memang keterpaksaan Pak Jokowi, dan juga karena kan selama ini mereka menantang, ya kan? Ya sekarang berarti kan kemarin Anda jadi singa gitu loh. Sekarang dilaporkan Anda udah jadi kayak tikus sama kucing yang disiram air. Jadi udah kalap kan, nggak menyangka bahwa Pak Jokowi mengambil tindakan itu. Dan saya yakin mayoritas rakyat Indonesia, hasil survei itu dari Pak Burhanuddin mengatakan 66,9% mempercayai ijazah Pak Jokowi asli. Berarti lebih tinggi dari hasil pemenangan Prabowo Gibran yang 58% itu bang. 58%, ya? Iya.
Jadi tim Ganjar sama tim Anies ya ke sini lah gitu loh. Ya kan, mana mungkin lah mereka percaya sama tukang hoax, tukang adu domba kayak Roy mereka ini kan, enggak lah Bang gitu loh. Bang, ini kira-kira mereka bisa masuk nggak sih Bang? Ini kan yang ditunggu rakyat Indonesia nih kayaknya karena sudah diketuk sama Bareskrim, ya kan? Kira-kira pasal apa yang karena melihat Pak Jokowi juga nggak tegaan orangnya kan? Pasal apa kira-kira yang akan mengenalkan mereka ini Bang? Ya, jadi kalau kita lihat yang sudah terjadi ya kan bahwa Bareskrim udah menyetop Bang atau udah SP2 lead. Jadi dari penyelidikan ini seharusnya kan naik ke gelar perkara. Habis gelar perkara penyidikan baru ada tersangka-tersangkanya. Jadi ini nggak sampai gelar perkara ya kan, terus nggak sampai ke penyidikan udah di stop Bang. Jadi udah selesai nih. Ya kan, mereka saya juga meyakini nggak ada tindakan hukum yang lain, walaupun kemarin mereka bilang mereka ke Karwasidik ya. Nah itu oke-oke aja, itu haknya mereka. Atau ke Kompolnas, ya silakan aja. Tapi kan Bareskrim ya kan, dia sudah, ini kan institusi besar loh ya kan, dia sudah menetapkan di stop, berarti kan dia sudah punya konsekuensi apabila nantinya dipermasalahkan Bang. Dan mereka kan sudah menyelidiki secara menyeluruh, bukti-bukti, puluhan saksi, gitu loh. Bahkan pihak TPUA, 4 orang itu udah diperiksa. Bukan nggak diperiksa Bang, 4 orang mereka ini udah diperiksa loh. Jadi bohong kalau mereka bilang mereka nggak diperiksa itu Bang. Terus yang kedua, ketua pengacaranya mereka, si siapa namanya, Egy Sujana, itu udah dipanggil lagi untuk memberikan kesaksian. Tapi kan dia alasannya sakit. Ya kita anggap benar aja lah, terserah lah lu mau sakit kayak enggak itu urusan lu lah. Ya kan kita tahu sih Egy Sujana ini bagaimana gitu loh. Nah, terus mereka akan melanjutkan ke pengadilan mana Bang gitu loh. Sedangkan yang saya cerita tadi di PN Solo dan PN Sleman tidak mendahului takdir, melihat fakta hukum dan konstruksi hukum yang ada, kemungkinan akan bernasib sama waktu yang 2 tahun lalu itu juga ditolak atau NO Bang. Jadi sekarang yang mana gitu loh. Sedangkan kalau kita lihat yang akan berjalan itu adalah pelaporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya, termasuk pelaporan Peradi Bersatu di Polres Jakarta Selatan gitu loh. Termasuk nanti yang di relawan di Jakarta Pusat, terus di Semarang dan lain-lainnya. Jadi ini yang saya bilang tadi, orang tidak punya bukti tapi so jagoan, so hebat, nah ya kan istilahnya ya harimau apa mulutmu harimau lu ya kan. Pasal kalau yang laporan dari Pak Jokowi itu nggak bisa di-up ya Bang? Pasal-pasalnya itu tergantung penyidik Bang. Tergantung penyidik, pasal-pasal yang dikenakan apa, kan sekarang masih penyelidikan juga. Makanya kan pasal-pasal belum dikenakan Bang, belum ada tersangka. Makanya kalau bilang dikriminalisasi, apanya mau dikriminalisasi, orang tersangkanya belum ada, pasalnya belum dikenakan gitu loh. Yang kalian itu yang mengkriminalisasi orang baik seperti Pak Jokowi yang mempunyai ijazah asli, yang sudah berjuang untuk Republik ini, yang sudah berani melawan mafia, tidak korupsi, melawan pihak-pihak luar negeri yang mengambil kita punya kekayaan alam, Freeport dilawan, diambil alih kan, terus Petral dibubarkan, Uni Eropa dilawan. Jadi kalau hanya menghadapi kurcaci seperti Roy dan juga Rismond, itu mah kecil banget Bang gitu loh. Jadi bukan tandingannya, Roy itu intinya apa yang mereka lakukan sekarang itu nol besar gitu loh. Oke Bang. Kita agak bergeser sedikit tadi kan ngomongin Pak Jokowi, sekarang Gibran. Mas Gibran kan sebagai wakil presiden dinilai masih sangat muda Bang. Ya, bagaimana menurut Abang, apakah usia menjadi faktor penting dalam kepemimpinan di politik Bang? Karena ini buat anak-anak muda juga nih. Saya pikir enggak ya, gini loh. Kan banyak nih. Sekarang ini kita melihat lah, saya melihat anak-anak saya, terus anak-anak muda, mereka itu lebih pintar dari kita ya, dalam hal penguasaan teknologi, terus intinya bahwa pergaulan mereka ya kan. Dan kita lihat kalau Mas Gibran ini
Mas Gibran ini membangun usaha dari minus bahkan ya. Dia minjam Pak Jokowi ngasih sertifikat rumah atau tanah untuk membangun usaha itu dari nol, dari minus. Dan akhirnya usahanya berkembang ya kan, ada usaha restoran, terus ada usaha wedding building tempat kawinan itu ya kan. Wedding. Terus ada lagi catering, terus ada lagi waralaba, ada lagi bisnis ini UMKM juga kan? Ya, yang sekarang ini kayak Gojek gitu, apa sih namanya istilahnya? Usaha-usaha yang startup gitulah, bersama kawan-kawannya kan. Jadi saya lihat ini kan nggak mudah orang bisa membangun bisnis dengan sekarang ini dia punya puluhan bahkan ratusan tenaga kerja. Nggak semua orang bisa, Bang. Orang tua pun nggak mungkin bisa gitu loh. Jadi dan kita lihat kembali lagi di Solo, ya kan. Makanya saya itu sering bolak-balik Solo hampir 10 tahun ini, dan saya lihat perkembangan Solo menjadi kota yang bersih, kota yang ramah terhadap toleransi, terus kota wisata kuliner yang orang juga pingin pokoknya ke Solo gitu loh, kulineran di sana, ya kan. Terus bersih, ya kan. Terus pertumbuhan ekonominya bahkan kemarin tuh waktu zaman Mas Gibran tuh 6%, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia dan lebih dari zaman Pak Jokowi. Jadi menurut saya kalau mereka mengatakan Mas Gibran nggak punya nggak plonga-plongo terus bodoh gitu, saya bilang ya kamu bandingkan dengan anak-anakmu itu, jenderal-jenderal itu kan. Anak-anakmu gimana? Ya kan mereka narkoba, mereka ngambil proyek, ya kan? Mereka hidup nggak benar. Anak cucu kalian gimana? Gitu. Jadi jangan menjudge orang, tahu-taunya anak cucu kalian lebih rusak atau kalian lebih rusak lagi gitu loh. Ya kan? Saya sering bersama Mas Gibran, saya lihat ini orang baik, punya etika. Kalau kita lagi makan, lagi ngobrol, terus umpama pas waktu sholat dia sholat, ya kan? Kita lihat, saya nggak ada melihat titik celah kelemahan Mas Gibran. Yang selama saya bergaul loh ya, maksudnya saya bergaul itu, saya naik pesawat bareng waktu kampanye gitu, makan bareng gitu loh, diskusi bareng. Saya lihat enggak lah, bahkan menurut saya ya banyak anak-anak muda seperti Mas Gibran, gitu loh. Ya kan, kayak anak saya juga istilahnya walaupun masih kuliah, mereka juga udah buka usaha gitu loh, sama teman-temannya. Nah, ini kan harus kita apresiasi gitu loh. Jangan sampai ya kan, sudah tua bangka macan ompong, habis itu hanya ambisi pribadi menjelekkan orang gitu loh. Bang, jadi nggak fair sekali gitu. Oke Bang, ada lagi nih Bang, bagaimana Abang menilai dinamika hubungan antara pemerintah Prabowo Gibran dengan partai oposisi ini? Agak sedikit ke ini ya, apakah ini akan berdampak pada stabilitas politik di Indonesia? Gimana ini? Ya, kalau saya melihat bahwa Pak Prabowo itu mempunyai itikat yang baik untuk merangkul semuanya, sama-sama membangun bangsa. Kita lihat ini suatu sikap kenegarawan yang menurut saya nggak semua orang bisa menerima itu. Contohnya, ya kan, sama seperti Pak Jokowi waktu itu yang akhirnya merangkul Pak Prabowo kan. Nah, ini dilakukan oleh Pak Prabowo juga. Bagaimana kemarin PKS dan juga PKB yang menyerang Prabowo Gibran akhirnya dirangkul, ya kan. Dapatlah kawan-kawan itu menteri ke apa, walaupun nggak ada berdarah-darah ya udah kan, dengan nggak tahu malunya masuk juga, ya kan. Nah, terus yang kedua PDIP, ya kan, paling tidak kan di dalam konstelasi yang ada, ya kan, PDIP mendapat ketua DPR, ketua Banggar, terus ada satu yang sering dengan PDIP menjadi Menko Polhukam kalau nggak salah. Nah, saya pikir ini semua dirangkul, kecuali kayak kemarin Nasdem mau dirangkul, tapi Nasdem dengan berbesar hati mengatakan mereka akan ikut, tapi dari luar, ya kan. Nah, suatu sikap yang baik menurut saya dari Pak Surya Paloh dan Nasdem. Jadi sebenarnya
Kalau saya lihat sih udah cukup. Hanya itu tadi ada kerikil-kerikil ini yang ya kayak kasus ijazah palsu, Purnawan ini yang mengganggu. Terus ada pihak-pihak juga, bohirnya juga ikut bermain gitu loh. Karena mereka ingin agar 2029 orang dia akan menjadi capres melawan Pak Prabowo. Jadi kita harus hati-hati nih, Bang. Antisipasi ya. Ya kan, jangan sampai orang berpikir bahwa ini nanti mereka lakukan ini dalam rangka mereka mendukung Pak Prabowo tapi nggak mau Gibran. Bukan. Biar bagaimanapun mereka mau lah, ya kan, Anies naik lagi, ya kan, terus Ganjar naik lagi, atau siapa lah, saya nggak usah sebut, ya kan, orang-orangnya mereka gitu loh, ya kan. Termasuk di koalisi kita sekarang ini, jangan sampai ada yang saya bilang tadi, ada menteri dari Partai Biru 2 orang mau bisa aja bukan dia nggak mau ke Pak Prabowo, bisa aja nanti sama Anies bos, atau sama Ganjar gitu loh. Kita jangan terkecoh dengan yang begini, ya kan. Tapi kalau saya sebagai yang kemarin ikut mengkampanyekan program-program Prabowo Gibran, ya kan, saya ikut bertanggung jawab untuk memastikan bahwa secara pribadi ya, dan juga mungkin dengan seluruh masyarakat, bahwa Prabowo Gibran akan berhasil sukses dan amanah hingga 2029 itu dulu. Gitu. Oke, siap. Oke Bang, ini ada dari netizen nih Bang, titipan, boleh ya Bang? Boleh, siap. Ini updatean terbaru nih, terkait laporan balik di Polda terkait pencemaran nama baik, bisa dikenakan pasal berapa, dan kuasa hukum TPUA bilang minta bukti pencemaran nama baiknya gimana nih kira-kira? Ya, jadi nanti kita jadi gini, kalau mengenai pasal-pasalnya Bang, nanti kewenangan daripada tim penyidik. Saya nggak mau masuk ke situ, nanti biar aja tim penyidik. Tapi kan kalau kita lihat bahwa Pak Jokowi merasa, makanya beliau melaporkan, beliau mempunyai ijazah asli tapi dituduh palsu dan sudah menggerebek rumahnya, terus akhirnya kita bangsa ini terjadi kayak adu domba. Itu kan berarti kan ada pasal kayak indikasi pidana penghasutan, terus pencemaran nama baik, fitnah, terus kebohongan melalui ITE dan sebagainya, ya kan. Makanya sebenarnya nggak aneh juga yang menangani itu keamanan negara Bang, Kamnek. Kan orang, ngapain kok Kamnek? Ya bisa aja, ini kan udah diadu domba masyarakat ini. Jadi tapi kembali lagi, ya kan, yang tahu persis itu, ya kan, adalah pihak Polda sendiri. Jadi kita juga jangan ikut campur. Oh ini kok di Kamnek, ya kan, kenapa nggak di Dirkrimum atau Dirkrimsus? Itu kewenangannya Polda gitu loh, ya kan, nggak usah kita persoalkan. Yang sekarang kalian persoalkan itu bagaimana caranya, ya kan, bila perlu pakai 1 juta pengacara yang hebat-hebat, pintar-pintar itu untuk agar kalian selamat, gitu loh. Ya kan, karena saya udah melihat, ya kan, saya pandangan Abang deh gimana? menerawang nih, sebagai seolah-olah peramal, udah melihat jeruji besi di situ. Ya, jadi gitu. Jeruji besi lagi ya. Udah siap-siap pakai baju Shopee lagi. Ya, ini ada lagi Pak Sylvester, bagaimana Anda menilai dinamika pemerintah Prabowo saat ini? Apakah sudah sesuai dengan harapan rakyat? Ya. Ini dari siapa nih? Jiro 8. Oke. Jadi kalau kita melihat dari 8 bulan pemerintahan Prabowo Gibran, menurut saya sih sudah melakukan hal-hal yang baik dan bagus ya. Contohnya pertama, kita ini sekarang ini sampai bulan Mei ini sudah swasembada beras Bang. Ini penting. Ya kan, pertama swasembada beras, terus yang kedua swasembada jagung, swasembada ayam, dan juga swasembada telur Bang. Terus pupuk yang tadinya susah Bang didapat, ya kan, bahkan setelah tanam selesai
petani itu panen, baru pupuknya datang. Sekarang ini sebelum memulai penanaman, pupuknya udah ada gitu. Terus pengairan di mana-mana itu dan pencetakan sawah udah berjalan Bang, oleh baik pihak swasta maupun pihak TNI Polri, ya kan, yang bantu. Pak Kasat, Pak Panglima TNI, Pak Kapolri, ya kan, harusnya yang saya bilang tadi, jenderal-jenderal itu yang kemarin itu Purnawirawan, bantulah yang ini, gitu loh Bang. Bukan pergi adu domba lagi, bikin 8 tuntutan kayak Tritura zaman dulu, sebelum akhirnya Pak Soeharto istilahnya kudeta Pak Karno lah ya, zaman itu. Jadi swasembada pangan. Terus yang kedua, kita udah mulai melihat bahwa hilirisasi sudah mulai berjalan baik, ya kan. Terus kemarin juga Pak Prabowo itu menurunkan ongkos naik haji, terus penghapusan daripada utang-utang para pedagang kecil atau UMKM kita, dan juga sekarang ini makan bergizi gratis sudah berjalan dengan baik gitu loh, ya kan. Sudah, kalau nggak salah waktu April kemarin tuh udah 3 juta penerima manfaat, dan kita berharap di akhir tahun ini, ya kan, akan tercapai 82,9 juta penerima sesuai target, Bang. Dan nanti Bang, apabila ini gizi gratis ini berjalan lancar, contohnya untuk daerah NTT itu APBD-nya hanya 3 triliun. Kalau nggak salah ya. Nah, nanti kita lihatlah yang hasilnya berapa. Tapi kalau nanti sudah berjalan dengan baik, akan dapat kucuran dana 8 triliun dari makan bergizi gratis. Berarti uang yang berputar itu 11 triliun, Bang. Berarti ada pertumbuhan ekonomi di situ. Terus ada pertumbuhan dari UMKM, terus para supplier, ya kan, terus ibu-ibu yang memasak dan sebagainya, ya kan. Dan yang pasti pertumbuhan ekonomi itu ada gitu. Terus nanti juga ada Koperasi Merah Putih, ya mudah-mudahan berjalan dengan baik ya. Jadi banyak hal yang kalau saya lihat itu termasuk pertumbuhan ekonomi kita Bang, ya kan. Memang ada penurunan tapi tetap positif. Nah, ini yang harus kita katakan ke masyarakat bahwa pertumbuhan ekonomi kita yang tadinya di zaman Pak Jokowi itu 5,2%, sekarang turun 4,97 kalau nggak salah, tapi masih positif. Dan kita termasuk negara dengan pertumbuhan ekonomi yang termasuk 5 besar apa 10 besar, gitu Bang. Terus inflasi kita rendah, ya kan, dan juga intinya sekarang ini Pak Prabowo juga menaikkan UMR itu kan udah berjalan. Jadi saya pikir positif ya apa yang dilakukan Prabowo Gibran itu. Hanya memang karena ini media sosial dan ruang publik kita diisi oleh kebohongan dan hoax ini Bang, capaian-capaian ini tidak pernah terorkestrasi dengan baik dan sampai kepada masyarakat itu loh. Ya. Oke. Terakhir nih Bang, jika Abang bisa memberikan satu pesan kepada pemerintahan Prabowo Gibran, apa yang ingin Abang sampaikan? Apakah yang harapan atau kritik yang ingin Anda sampaikan? Ya, jadi saya ingin mengatakan Pak Prabowo dan Mas Gibran, ya kan, apa yang menjadi visi misinya termasuk untuk kedaulatan di bidang pangan, energi dan air ini tetap harus konsisten. Jadi swasembada di bidang pangan, air, ataupun di energi ini tetap harus jalan terus. Terus yang paling penting adalah pemberantasan korupsi dan juga agar benar-benar hukum ditegakkan, masyarakat mendapat keadilan. Ini yang paling penting. Nah, dan saya akan mengawal ini bersama semua teman-teman lah, seluruh masyarakat, agar Pak Prabowo sekarang ini, makanya saya bilang Pak Prabowo ini menjadi panglima dalam rangka jihad melawan korupsi dan premanisme. Nah, premanisme juga harus diberantas itu. Ya Bang. Oke Bang, ini terakhir terpikir Bang sebelum closing statement.
ini apa kalau abang bisa menyampaikan kata-kata buat ketemu atau bisa bicara gitu sama Roy, Diva dan kawan-kawan, kira-kira apa yang mau abang sampaikan? Yang saya ingin sampaikan ya bersiap-siaplah dengan 1 juta pengacara, ya kan? Karena ini kalau kita untuk berkelit susah bang, dengan dasar-dasar fakta-fakta hukum yang ada, ya kan? Terus yang kedua, ya tidak usahlah membangun narasi opini kepada masyarakat yang akhirnya sebenarnya membohongi, karena apa yang mereka lakukan penyelidikan itu, menurut saya bukti-bukti yang mereka punya itu nol bang. Onta besar itu, jadi nggak ada. Fix ya, nol Telur onta besar itu, jadi nggak ada. Jadi lebih baik ya kan cari strategi atau kiat-kiat supaya lolos dari jeruji besi. Jeruji besi ya, oke. Oke bang, mungkin terakhir closing statement abang apa bang? Ya, saya berharap kepada bangsa kita, masyarakat kita, marilah kita memberikan pencerahan dan juga kebenaran. Dan kita harus bersatu untuk anak cucu kita. Mari bersama-sama menggandengkan tangan bersama Prabowo Gibran. Nanti kalau ingin lagi yang kemarin kalah, ya kan, nggak usah repot-repot. 2029 maju lagi lah, ya kan. Secara jantan kita kompetisi gitu loh. Nggak usah ribut-ribut gitu. Nanti rakyat yang akan memilih, Tuhan yang akan merestui gitu loh. Siap. Oke, clear bang. Thank you bang atas waktunya. Terima kasih. Udah mau podcast bareng kita ya di. Suatu kehormatan abang. Oke teman-teman, itu tadi perbincangan kita. Buat teman-teman silahkan komen di kolom komentar. Saya sudah buka kolom komentar, monggo. Pesan saya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Halo, kawan-kawan sebangsa setanah air Indonesia. Mari kita jadi bagian dari pelayanan Sirait Media yang berdampak nyata bagi 42 anak di Yayasan Cipta Pelita. Bagi yang tergerak mendukung, bisa menyalurkan bantuan melalui Bank BRI. Nomor rekening 0421 01 00 3420 566 atas nama Yayasan Cipta Pelita, atau dengan lebih praktis, bisa juga melalui QRIS. Silakan scan barcode QRIS ini menggunakan aplikasi mobile banking kesayangan kalian. Tujuan pelayanan misi ini agar channel Sirait Media terus menjadi berkat dan dampak positif bagi bangsa Indonesia. Yuk, manfaatkan media sosial bukan hanya untuk hiburan, tapi juga sebagai alat untuk membawa perubahan. Dukunganmu sangat berarti. Terima kasih atas setiap doa, kebaikan, dan uluran tangan. Kami percaya Tuhan yang akan membalas semuanya berlipat ganda. Salam semangat NKRI harga mati.